Wa ilam tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu dah mendapat Tuhan, yakinlah Tuhan sedang melihat kamu. Kau lihat Kaabah kan? Ya. Ketika azan, Tuhan katanya gini, kalau kita bilang, mana dia? Ini contoh bilang. Ya. Siapa yang azan? Di mana suara azan? Dia bilang udah azan. Tetapi tidak dipedulikan dengan matanya, dengan zatnya. Maka di waktu itu dia tersentak dan berdiri tegak Ya. dalam kesembayangan karena mendengar Azan. Karena ada di situ kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Disitulah nyata Tuhan di dalam salat kita yang sedang menatap kita. Ya. Tadi dia lagi natap Kaabah. Ya. Contoh, tadi aku udah lagi masak nak nyuci, datang kamu. Tadi Abi kalau 4 kali keluarnya lagi nyuci nak. Tadi natap pakaian, datang kamu, natap kamu kan? Ya, ya. Jadi ketika assalamualaikum, waalaikumsalam, oh kamu itu. Kalau suruh sana kan? Ya. Hayya 'alas shalah. Allah langsung balik arah. Ya. Kalau tadi ke Ka'bah langsung menghadap Kita. dia nggak boleh mendengar itu. Apa itu yang masalah? Mari kita menyembah Tuhan. Kalau di situ ada gadis cantik, ayo main sama aku. Malam-malam aku langsung lari. Diajak main kan? Ya. Udah lama kita nggak Amin. main. Rezeki nondok lagi. Ayalah salat. Ayo sembah aku. Kalau dia menghadap ke sana, jadi kita sembah belakang. Terpaksa dia balik arah menghadap Kita. Wa ilan tarahu fa innahu yara. Ya. Kalau tadi dia membelakangi Kita. ketika azan, balik arah. Balik arah. Lihatlah Tuhan, balik arah. Hayya 'alas shalah. Balik kanan gerak kalau gerakan. Cepat kali dia balik. Betul. Bukan dibalik, terbalik. Karena dia yang nyuruh. Jadi kalau jumpa kamu pulang ngadap ke sana. Betul. Iya bang mainlah bang. Udah berapa malam bang main. Kau tidur telungkup ajak main. Enggak ya? Iya ya kadang dibuka langsung kan. Ya. Karena dia ngajak kan. Ya. Langsung Allah berbalik berbalik arah. Kalau kemarin tadi menghadap ke barat, ketika azan menghadap ke Timur. karena kita di arah Barat. dia di arah barat, kita di arah timur. Ya. Dia balik arah. Tadi menatap Ka'bah. Ketika azan balik arah. Menghadap kemari. Jelas kan? Jelas. Kapan? Pada hayya 'alas shalah. Jelas? Kapan kamu terbalik dari tempat tidur? Ketika Istri balik. ayo main dah. Ya. Terbalik langsung kan? Betul loh, Wei? Betul. Ya. Allah juga Begitu. Gak bisa dengar kalau salah, langsung terbalik dia. Karena dia tadi menyuruh wani buduni ada satu mutakin kan? Ya. Kan sempat aku jalan dulu. Ketika kalau dia nggak menghadap, dia nggak restu buat dia. Ya. Jadi kalau dia nggak menghadap kemari, kita nggak jadi isya. Kenapa kau nggak menghadap kemari? Macam mana aku salah? Kenapa nggak kelentang? Apa yang mainkan petang? Dia otomatis menyerah diri. Bulan bola pada suami kan? Allah pun menyerah diri kepada kita. Kapan dia waktunya menyerah diri? Pada hayya 'alas shalah. Itu kalimat kelemahan tuh Tuhan. tadi sombong kali dia. Waduh hayya 'alas shalah, balik arah dia. Percaya? Lihatlah pada istri. Tadi kau ajak main, dia tidur telungkup. Pergi lagi kalau kau gitu lagi tu. Janganlah pergi. Aku kali dia kan. Baru kopi dulu. Entah apa udah kopi jam malam dah setengah 2 ni. Apa tidur telungkup? Tidur lagi. Celana dan 2 lapis. Dah buka nah. Jadi kan, dia belum tahu belum kahwin. Begitu juga tuh Tuhan. Tetapi dia sama-sama. Tapi waktu hayya 'alas shalah nggak ada sama-sama lagi. Jelas dia. Jelas. Siapa yang menyuruh, dia yang datang. Siapa yang ngajak,
dia buka duluan kan. Iya. Jadi kalau gitu tertampil wujud Allah dalam hayya rasa. Jelas? Jelas. Paling enak sama Tuhan. Makanya bila kamu berada dalam saat di masjid, habis salat sunat 2 rakaat, kuharamkan kepadamu masih duduk kalau pada liman hayya salat. Enggak boleh duduk lagi. Ketika muazin berkata hayya 'alas shalah, yang pertama, kedua kali hayya 'alas shalah, langsung bergerak. Kuharamkan kepadamu masih duduk, enggak memperdulikan, bergeraklah untuk menunaikan salat qabliyah Gimana? Jangan hayya 'alas shalah masih duduk. Kuharamkan kepadamu duduk pada hayya 'alas shalah pertama. Hayya 'alas shalah masih bisa duduk. Bukan kalau ada tamu bel. Kalau tamu di bel kan. Sudah tahu kesimpulannya? Sudah. Jangan ke masjid, hayya 'alas shalah masih duduk. Haram. Oh, balik dah, balik aja. Balik. Ya balik, bukalah pintunya. Ada kunci kan? Itu kunci. Cuma masuk aja kereta. Dia biasa cuma ini minggu karena udah hujan udah kemarin hujan. Untuk nama mau ibu, orang tak dulu. Si. Udah yakin kamu? Balik Tuhan menghadap kamu ketika hayya 'alas shalah. Yakin? Kamu karena belum kawin. Pada perkawinan itu semua kejadiannya itu. Karena dia yang bilang, dia pun yang buatnya apanya, buka pakaian duluan dan membalikan badannya kan. Karena Tuhan yang berita salat, maka dia balik menghadapi. Paling bangga kita tukang salat. Langsung kita melihat paling dihargai kamu oleh Tuhan karena bisa kamu menampilkan Tuhan dalam salat, sementara kamu belum pernah melihat Tuhan. Paling dibanggakan. Sempurnalah imanmu kan. Itu kesempurnaan Iman. kamu salat. Dijempol oleh Tuhan. Sungguh luar biasa umat Muhammad di akhir zaman bisa menampilkanku sementara dia belum pernah melihat wajahku. Ini wajah tu wajah katanya. Menangis Tuhan biar kau tahu. Menangis Tuhan ketika kamu ucapkan ini wajah tu, menghadapkan wajah kepada wajah. Menangis Tuhan. Disitulah keluar amalanmu. Pada Mu'aibdi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Menatap wajah Tuhan. Kau tengok nanti kalau air matamu keluar, kita menatap dia, air mata kita yang keluar. Ya, Waalaikumsalam. Ini kawan-kawan kita dari Aceh. Ini yang dibilang Bang Adi. Mas Tiar. Berapa Mas? Tiar. Alhamdulillah. Sini. Ya, sini. Jadi kita buka rahasia tuh yang nggak pernah dibuka oleh orang lain. Walaupun dari Kairo, dari entah dari mana, entah dari Yaman, entah Madinah, nggak pernah dibuka. Biarkan, tu dia ni kah? Memori anak memori ya. Ubah dia. Ini anak-anak kita dari Aceh. Tadi siang sampai. Karena kalau kita bilang kenapa dia kemari di Aceh, kalau kita membuat rekaman atau membuat kita berkomentar tentang kita bahas-bahas ini agak sulit. Orang Aceh lebih kejam dan lebih biadab. Nanti di perintah dapatnya gerombolan-gerombolan itu dipengaruhkan masa. Ayo kita ajar orang bawa ajaran sesat, diperiksa tidak. Palingnya orang Aceh, kami tidak merasakan gitu. Bukan kami menjadi bagi orang Aceh. Kami tanpa diperiksa sudah diusir. Tanpa pemeriksaan. Bapak itu pembawa ajaran sesat. Dalam detik sekarang harus kita usir. Kalau enggak kita ancam dia, keselamatan enggak terjamin. Kata seorang ulama besar namanya si Amri, diketuai oleh Teguh Kandang, ulama kurang ajar. Enggak tanpa pemeriksaan.
langsung dalam kereta cukup keterangan dari kami cukup keterangannya bapak orang kita yang mencatat dokumenter ini. Barangkali kan ya, tapi memang nggak ada kebagiannya, nggak ada keberuntungan. Karena salah dia sendiri kan, ya sebenarnya itu orang Aceh. Dia pikir saya orang Sebat, bukan diperiksa dulu. Sudah kita periksa, apakah dia ada merubahkan hukum syariat, adakah mempersamakan Tuhan derajatnya dengan makhluk. Itu namanya baru kita tuduh sesat. Ya. Contoh, menambahkan rakaat pada salat asar, zuhur atau isya atau subuh supaya banyak pahala. Itu sudah sesat pada syariat. Merubahkan hukum Tuhan, cara-cara membayar zakat, dan merubahkan hukum haji, cara-cara menunaikan, merubahkan itu syariat. Itu baru dihukum sesat pada syariat. Ya. Menafikan yang ada dan melahirkan yang tidak ada, itu benar. Ya. Itu tidak. Tanpa pemeriksaan langsung pada Sesat. itu sifat lebih daripada binatang. Biadabnya orang Jawa. Periksa dulu. Kadang itu baca surat apa itu? Kalau nggak salah ayat berapa ya? Antara 18. Yasin. Yasin. Nah, mana surah Yasin? Terus suruh periksa dulu. Yang ada disebut ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu allati fatarani wa ilaihi turja'un. Ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Sebelum ittabi'u, apa ayat sebelumnya? Itu ittabi'u baca aja atabi'u. Ittabi'u malai. Ayat sebelumnya apa? A'atakhizu min dunillahi alihatan la'am lahum yusarun. Ayatnya itu. Ya. A'atakhizu. Yang ayatnya sebelum ittabi'u apa ayatnya? Lupa pula aku. Di Madinah Yas'a. Apa ayatnya? Apa nama ayatnya? Orang yang berlari gegas itu, mudah-mudahan sudah datang dari penjuru kota. Coba dia membawa apa dia kemarin, mari kita ikuti dia. Mana ada orang dia itu orang dapat petunjuk. Apa ayatnya di situ? Malla ajra wa hum muhtadun. Oh ya itu bentuknya. Sebelumnya apa yang Allah la ilaha illallah. Datang seorang laki-laki dari penjuru kota, dari pelosok kuda di situ. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qalu ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Baca ayat itu. Udah ada kisarannya. Udah itu udah betul. Ada seorang laki-laki datang dari pelosok kuda. Bukan kota, Madinah itu kuda, tempat. Mana tahu ittabi'u, mari kita ikuti jejaknya. Mala yasalukum, mana tahu dia itu, mereka itu. Mala ajra wa hum muhtadun, orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Ya. Kan jelas? Wa ma liyala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa sebab aku tak menyembah Tuhan sebagai mazhab? Aku akan kembali kepadanya, kan begitu. Kenapa enggak selidiki dulu? Kisah yang begini sudah ada di zaman Rasulullah. Dan sebelum Rasulullah. Bukan kita aja. Mana tahu dianya itu orang yang mendapat petunjuk. Dari mana datang? Pelosokku. Kota, kuda di situ. Nah, kuda namanya tempat. Seperti kuda raja. Nah, diartikan di kota. Madinah itu kota. Madinah, Al-Munawwarah itu kota. Kalau Makkah Mukarramah. Kalau begitu kita tidak boleh dulu menyepilihkan. Mana tahu yang datang itu membawa betul. Sudah nanti berangkat dia baru kita menyesal. Jelas? Inilah sifat-sifat kurang ajar pada manusia yang nggak pernah memahami Al-Quran. Memang dia baca Yasin zaman mana, tapi mananya nggak dia tahu. Sekiranya dia tahu apa yang dibaca itu, sungguh dia nggak jahat. Jadi kalau begitu al-jahilu jahsyur. Orang bodoh itu pemberani. Al-jahilu jahsyur. Maka takwidullah pembodoh itu orang bodoh.
Nggak perlu takut orang pandai. Orang pandai punya pola pikir. Yang bodoh yang boleh ditakuti. Dikatakan ayo serang dia orang bodoh. Jadi serang ya hanya sendiri nggak tahu dia. Betul. Itu yang ditakuti oleh Rasulullah. Orang zalim tadi. Al-jahilu jahsur. Orang bodoh itu pemberani. Karena dia bodoh. Baca Yasin saban malam. Wajah min akasal madinati. Ketika datang wajah, ketika telah datang, ja'a datang. Akasal madinati, seorang dari penjuru kota, pelosok kota penjuru. Nah, mari kita ikuti yang datang itu. Kita bilang marilah kita ikuti. Malah yasalukum. Mana tahu dan neraka mereka. Ajarau wahum muhtadun. Dia itu orang membawa petunjuk. Kalau nanti dia membawa sesat, mari kita bawa belur. Baru kita ambil inisiatifnya kan? Ya. Ini tidak tanpa pemeriksaan. Ya. Kalau begitu lebih biadab daripada PKI. Apa kerja PKI? Membantai pada jenderal tanpa pemeriksaan. Bapak harus menghadap presiden dalam waktu yang singkat. Ada pemeriksaan? Tidak. Pakai baju dulu. Bapak tidak perlu pakai baju. Apa ini yang sebenarnya? Kan itu? Iya. Kebiadaban. Apa Soekarno berkata? Itu Harto baru sedikit, baru secuil. Sudah 6 jenderal mati, sudah 7 mati, baru secuil dalam perjuangan. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah ada lagi film perjuangan. Di 30 SPKI. Banyak mana terkandung. Kita nggak boleh lupakan sejarah. Dengan adanya yang demikian supaya jangan terulang lagi. Ya. Harus ada dulu pemeriksaan, harus ada dulu tata. Kenapa dulu umpamanya kalau kita rumah pemeriksaan nggak ada pengawal? Jadi oleh itu orang-orang yang berhak dilindungi sangat mudah diambil oleh musuh kita. Ya. Itu kegagalan di dalam menjaga orang-orang besar. Jelas kan? Jelas. Juga sekarang yang kita alami di negeri kita. Lebih kejam ulama daripada PKI dan orang Aceh daripada PKI. Coba, udah terasakan kan? Ya. Dalam detik ini kalian harus angkat kaki dari kampung kami. Apa kesalahanku? Kita tanya. Jangan tanya kesalahanmu, kan gila kan? Ya. Jangan tanya kesalahanmu, kan gila. Udah kau rasakan kan? Kejadiannya tanggal 8 hari Rabu jam 4 sore bulan 1 2013. Yang diketuai oleh seorang ulama namanya Teguh Kandang, guru gaji di Tebu Sidanjung dan Kampung Payatim. Dan kepala desa si Amrin dan seluruh staf kepala desanya terlibat. Suatu saat kita wajib Tuntut. apa sesat kita sebenarnya? Kita orang yang mendapat petunjuk dari itu. Tuhan. Dia nggak senang mengikuti, telurusin sama ulama yang pandai. Apa ada ilmu yang kayak gini, Pak? Nanti jangan disalahkan pengajar umat kami di sini. Kan begitu? Ya. Ini tanpa pemeriksaan. Seakan-akan ulama hebat kali. Cukup data sama aku dalam tasnya. Apa data? Cukup ini keterangan. Keterangan apa aja itu? Jangan tanya. Keterangan apa cukup? Apa? Fotokopi kameraku tentang aku berbicara. Pokoknya jangan tanya. Apaan ini? Aneh kali kan? Cuma nggak ada rekaman, karena kami merekam. Saya bilang rekaman kami kan susah. Ini maka kenapa aku sindir ke situ? Supaya kamu berhati-hati di dalam menceritakan tentang ketuhanan pada seseorang di Aceh nanti. Ya. Jangan sampai nanti udah awak merasakan, kalian lagi merasakan, kamu diusir. Kalau saya diusir sudah lari, masih ada rekaman Nasrani saya. Saya kembali ke sana. Ya, saya sudah diterima dalam Nasrani. Saling paling dimuntingkan. Paling diperlukan saya, kayak saya di dalam Nasrani. Ya ada tempat lagi. Kamu kemana mau lari? Kawin pun belum kan? Ya. Saya nggak perlu kawin lagi. Saya pun nggak tahu takut karena perintah ayah saya. Kalau kamu terjun di dalam Islam nanti kau lari pindah agama. Cuma nggak dibilang dalam Nasrani. Kamu mau pindah agama, kamu bakal terjadi sesuatu untukmu nanti di depan. Pasti kan? Entah macam mana perasaan aku itu. Bisa tahunya aku di depan. Maka kita mundur selangkah, menang 1000 langkah.
diusir Medan, diterima diusir aja, diterima di Medan, diusir sini masih ada lagi. Seperti monyet kita usir di sini, sana lagi. Yang penting bisa, tenang aja, yang penting Bisa. Innama aku berserta kamu. Maka hati-hati jaga lisan, hati-hati. Kalau kamu buka YouTube, nanti orang buka sendiri, nggak perlu membuka. Ya. Kalau mau tanya, jangan sama kami, buka YouTube. Namanya Wiwi Abi Yahya gini, ya kan? Ya. Apa ya? Anak ini udah buka semalam. Kalau kamu kenal aku, ini sudah buka Wiwi Abi Yahya gini, langsung dibuka, kayak pandir. Oh ini bapak ya, lebih putih ya. Mana nanti kau terlibat kamu. Ya. Betul. Kamu beri biaya enggak? Yang kau akui kalau saya. Nanti kalau enggak aku mana aku beri biaya? Aku nengok itu. Ya. Aku nang di situ. Ya kan? Belajar itu. Kalau nggak boleh baca itu apa alasan nanti kau tanya? Ya. Kalau ini sesat atau menyesatkan, bawa sama MPU. Ya. Di sana dia yang hukumnya, kamu yang hukum kami. Ya. Kami anak-anak muda ini buka YouTube. Daripada aku udah lihat YouTube yang porno kan. Ya. Kalau di sini. Ya, betul. Enak kali ngomongnya kan. Ya, betul. Daripada awak nonton yang nggak perlu, nonton Ya. ini. Kalau sesat, kami nggak tahu sesat nggak sesat. Nanti ada MPU yang menentukan. Ya, betul. Sesat. Jadi besok aku rekaman ini sama MPU. Kalau dia berkenaan sesat, aku tuntut nanti aku tanya. Ya. Di mana sesatnya kan gitu. Ya. Kalau bilang salah, mana yang benar kan. Ya. Lepas kamu, tapi cara bermain. Betul. Jangan ada tidur orang kopi cerita ini cerita itu sana jadi. Itu nanti ribut jadi. Ya, betul. Dulu kenapa aku ribut? Lidahku kan pelihara. Nah, sini cerita, hasilnya lari pelihara. Yang nggak pernah kita cerita sama-sama dengan perempuan janda yang gila-gila itu kita cerita juga. Karena mulut nggak terbeli. Sebenarnya nggak pernah kita cerita manusia. Ini si As, nggak perlu cerita. Karena lasa akibatnya jadi digasak orang. Maka jaga lisanmu nanti. Kalau mau dia tanya, dia bapak nyampe sama kami, ini nomor HP-nya 0823 6119 0536. Bapak hubungi sendiri. Dan alamatnya jelas, Jalan Muhammad Yamin, Gang Sadu nomor 18A, Mas Dalin Alibis. Kan jelas kan? Jelas. Kita bercerai di situ. Gampang aja dicari alamat. Kalau mau nangka, mau bunuh.